Ini dari mana semua? Panjenengan dari mana Mas ya? Temanggung. Dari Temanggung. Masnya? Dari Nganjuk. Kalau panjenengan dari mana? Lampung. Oh, yang dari Lampung. Panjenengan dari mana? Saya dari Oh, yang dari Bali. Bali, yang dari Bali tadi. Untuk panjenengan bertiga, apakah sudah hafal jawaban-jawaban yang kemarin saya tanyakan? Panjenengan bertiga? Sudah? Benar ini? Lawan di sana kan tertulis dengan jelas toh. Wahyu Pancalaku adalah sikap dan sifat Wahyu Pancagaib. Kenapa menjawab pertanyaan saya kok iman? Kalau nanti panjenengan masih belum bisa menjawab pertanyaan saya yang kemarin saya tanyakan, maka malam ini juga panjenengan akan mundur lagi. Begitu seterusnya. Sampai panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya. Maka pertanyaan saya itu adalah pertanyaan yang menjalur. Satu. Yang kedua, tanyaan spiritual. Nah, kalau menjawab pertanyaan saya yang menjalur saja panjenengan tidak tepat, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang awam yang semrawut, tidak teratur? Yang lainnya juga sama. Di malam puncaknya, ketika panjenengan ternilai layak melakukan patrap samadhi manunggal jati, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, sama panjenengan juga akan mundur. Nanti saya tanya lagi, belum bisa menjawab, mundur lagi. Begitu seterusnya. Sampai bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya, berarti sudah kenal diri. Secara simpel, kalau bisa menjawab pertanyaan saya, ketika panjenengan berada di sikon manunggal jati, berarti panjenengan sudah kenal diri. Dikarenakan panjenengan sudah kenal diri, maka panjenengan sebagai satrio sejati bisa membawa diri, bisa menempatkan diri,
bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga diri. Sebagai sejatine satrio, panjenengan bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghormati orang yang sebaya, dan bisa menghormati orang yang lebih muda. Nah, kalau panjenengan sebagai satrio sejati dan sebagai sejatine satrio kok bisa perkara sulit itu nggak ada, perkara rumit itu nggak ada, gagal, nggak sukses itu nggak ada. Makanya ini saya tekankan kepada panjenengan, dikarenakan ini untuk kebaikan panjenengan sendiri. Dan malam ini kepada panjenengan saya akan mengupas satu persatu tulisan yang saya pajang di sini. Kenapa tulisan-tulisan ini saya pajang di sini? Apa sih manfaatnya? Gunanya apa sih? Saya akan mengupas tulisan-tulisan yang saya pajang di sini. Mungkin panjenengan perlu tahu. Kalau panjenengan tidak tahu, nggak semangat panjenengan menghafal tulisan ini, nggak semangat. Karena nggak tahu ini tulisan untuk apa. Menjenuhkan. Karena panjenengan nggak tahu. Tulisan-tulisan ini bisanya saya pajang di sini. Tulisan-tulisan inilah yang bisa mengantarkan saya ke posisi ini. Tulisan-tulisan yang saya pajang di sini ini yang bisa mengantarkan saya ke posisi ini. Makanya saya pajang di sini agar supaya bisa mengantarkan panjenengan di posisi yang lebih hebat lagi daripada saya. Seperti itu. Yang pertama, apa yang saya tulis di papan tulis besar itu adalah kehidupan manusia yang sesungguhnya atau yang sejatinya. Jadi kehidupan manusia yang sesungguhnya itu yang saya tulis di papan tulis besar itu. Yaitu tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, inilah sebenar-benarnya manusia hidup di dunia. Dikarenakan setiap manusia hidup di dunia, saya ulang loh ya, setiap manusia hidup di dunia ini, bukan di alam gaib loh ya, semua tanpa terkecuali itu, semua segala, bahkan seluruh yang disebut manusia hidup di dunia ini itu adalah diberi wahyu pancagaib dan disertakan pula sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Itu tanpa terkecuali. Nggak peduli dia nabi, wali, syekh, orang awam, raja, rakyat, nggak peduli. Semuanya. Dikarenakan manusia hidup itu diberi tugas atau diberi amanah untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Nah, alam semesta seisinya berarti termasuk dirinya sendiri. Karena ada kata-kata seisinya berarti termasuk dirinya sendiri, wujudnya sendiri. Bekalnya wahyu pancagaib. Itu bekalnya, itu yang dibekali. Jadi tidak dibekali duit,
tidak dibekali ilmu, tidak dibekali harta, tidak dibekali istri atau suami, itu tidak dikasih bekal itu. Tidak dikasih bekal baju dan lain sebagainya. Dibekali wahyu panca gaib plus sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri. Yaitu wahyu pancalaku yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai iman. Tentang hal itu, inti dasar dan inti-intinya itu saya tulis dengan singkat di papan tulis besar itu. Lah, prakteknya itu sangat sederhana. Prakteknya itu sangat sederhana dan itu mudah gitu loh. Berbekal wahyu panca gaib plus sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, itu sesungguhnya sangat sederhana dan mudah sekali. Jadi kita tidak perlu keliling dunia, nyangkul atau nyabuti rumput, atau menata hutan supaya menjadi taman. Tidak seperti itu, prakteknya itu tidak seperti itu. Lalu prakteknya menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta itu seperti apa? Yang saya tulis di kertas pojok itu. Jagalah pikiranmu karena pikiran. Itu loh. Lah itu caranya. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun jika seseorang itu belum mengetahui kehidupannya sendiri di dunia ini. Nah, kehidupannya sendiri di dunia ini adalah yang saya tulis di papan tulis besar itu. Artinya, apa yang saya tulis di papan tulis besar itu adalah alat untuk mempraktekkan yang saya tulis di pojokan itu, yang kertasnya warna kuning. Lah kalau sudah seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita adalah bekerja atau bertugas menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Panjenengan tahu apa itu menjaga? Kenapa otak atau pikiran kita ini ceritanya otak atau pikiran kita sendiri loh ya, bukan otak atau pikiran tetangga kita. Kalau otak atau pikiran tetangga kita pasti sulit. Dikatakan mudah dikarenakan otak atau pikiran kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa otak atau pikiran kita sendiri harus dijaga kebersihannya? Kenapa hati atau batin kita sendiri harus dijaga kebersihannya? Kenapa kelamin atau syahwat kita sendiri harus dijaga kebersihannya? Karena otak atau pikiran kita adalah Baitul Makmur,
singgasananya maha suci. Tempat tidurnya maha suci, tempat istirahatnya maha suci, tempat beraktivitasnya maha suci. Lah kita diberi tugas untuk menjaga tempat tidurnya maha suci, tempat istirahatnya maha suci, tempat beraktivitasnya maha suci, yaitu otak atau pikiran kita yang secara spiritual disebut sebagai Baitul Makmur. Kenapa hati atau batin kita sendiri perlu dan harus dijaga? Karena hati atau batin kita itu juga singgasananya maha suci yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Baitul Muharram. Tempat tidurnya maha suci, tempat istirahatnya maha suci, tempat beraktivitasnya maha suci. Begitu juga dengan kelamin atau syahwat kita yang harus kita jaga dan perlu kita jaga kebersihannya. Dikarenakan kelamin atau syahwat kita juga tempat istirahatnya maha suci, tempat tidurnya maha suci, dan tempat beraktivitasnya maha suci. Dan kita diberi tugas untuk menjaga kebersihannya. Otak atau pikiran yang secara spiritual disebut sebagai Baitul Makmur, yang merupakan singgasana maha suci pertama, adalah tempat beraktivitasnya maha suci ketika mencipta. Jadi di saat maha suci itu menciptakan sesuatu, dia aktivitasnya ada di otak atau pikiran kita. Nah ini kalau sampai tidak bersih, jangankan beraktivitas. Berada di dalamnya saja maha suci tidak akan mau. Kenapa maha suci tidak mau? Jahat banget. Kalau otak atau pikiran kita kotor, maha suci masuk, tubuh kita, bukan cuma otak kita, tapi seluruh tubuh kita akan hancur kalau dimasuki maha suci. Karena suci tidak bisa dicampuri oleh apapun, tidak bisa tercampuri dengan apapun, itu suci. Justru maha suci tidak mau masuk ke dalam otak atau pikiran kita yang kotor, karena maha suci sayang sama kita. Nah kalau maha suci tidak pernah bersinggasana di tahtanya yaitu Baitul Makmur, ya selama itu kita akan bermasalah di dunia ini. Selama itu kita akan bermasalah. Sedangkan hati atau batin kita yang secara spiritual disebut sebagai Baitul Muharram, yang merupakan singgasana maha suci, yang kedua adalah tempat aktivitas maha suci ketika memelihara atau merawat apa yang sudah diciptakan tadi. Dan kelamin atau syahwat kita yang secara spiritual disebut sebagai Baitul Muqaddas, yang merupakan singgasana maha suci ketiga, adalah tempat beraktivitasnya maha suci ketika maha suci itu menghidupkan atau menyempurnakan apa yang dipelihara tadi. Nah, selama tiga singgasana yang diletakkan pada setiap wujud manusia hidup di dunia ini tidak bersih, maka selama itu manusia hidup akan bermasalah.
Jangankan melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja masalah. Melakukan kebaikan saja masalah. Apalagi sampai melakukan keburukan. Itu jika tidak ada Maha Suci di dalamnya. Nah, kalau Maha Suci mengharuskan masuk, kita hancur. Karena tertimpa suci. Jiwa raga kita tidak akan mampu kalau dalam keadaan kotor. Nah, menjaga kebersihan tiga singgasana ini, alatnya adalah yang saya tulis di papan tulis besar itu alatnya. Tentang hal ini, tersusunlah Patrap Samadhi Mijil Soan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Patrap Samadhi Mijil Soan adalah untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Sedangkan Patrap Samadhi Mijil Sampurno adalah alat untuk membersihkan noda atau kotoran otak atau pikiran, noda atau kotoran hati atau batin, noda atau kotoran kelamin atau syahwat. Sedangkan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah adalah untuk membuka otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Makanya saya tekankan panjenengan harus hafal ini. Gitu loh. Kalau ndak hafal, bagaimana panjenengan bisa praktek lah wong nggak hafal? Dengan seperti ini, sedikit demi sedikit, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan akan bangkit. Bangun dari tidurnya itu bangun. Dari tidurnya itu bangun. Jika tidak, nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa jika enggak. Bagaimana? Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Nah, karena di sini membutuhkan asmo sejati. Nah, kalau belum punya asmo sejati, asmo sejatinya belum ada, belum dilungguhkan, sistemnya bagaimana? Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Jangankan bangun, jangankan bangkit, jangankan tumbuh. Cara sistem tekniknya saja enggak bisa. Nah. Kalau ini belum, saya pastikan, saya berani memastikan enggak bisa. Saya berani memastikan tidak bisa. Bagaimana bisa? Ketika otak atau pikiran panjenengan terjaga kebersihannya. Ketika hati atau batin panjenengan terjaga kebersihannya. Ketika kelamin atau syahwat panjenengan terjaga kebersihannya. Itu tidak ada apa-apa.
apa-apa tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Tekniknya bagaimana? Sistemnya seperti apa? Lawong apa-apa tidak ada. Lawong tidak ada apa-apa. Saya kasih contoh. Ketika otak atau pikiran panjenengan terjaga kebersihannya. Ketika hati atau batin panjenengan terjaga kebersihannya. Ketika kelamin atau syahwat panjenengan terjaga kebersihannya. Panjenengan habis keluyuran di kebun, pakai sandal dalam keadaan hujan. Kembali dari kebun dengan sandal yang penuh kotoran tanah itu tadi. Panjenengan tidak akan bisa berpikir kalau sandal panjenengan yang kotor jika tidak dilepas akan mengotori lantai. Itu jenengan tidak akan bisa berpikir. Nah, bagaimana mikirnya? Lawang tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Jadi semrawut. Dan sesemrawut apapun, menurut panjenengan tetap tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Karena panjenengan tidak punya pikiran. Tidak punya pikiran. Jadi persis wong edan bagu. Manusia merdeka bareng Gusti. Jenengan tidak akan berpikir karena tidak bisa berpikir. Sandal kotor, lantainya habis disapu sama istri saya. Keramiknya habis dipel sama anak saya. Sandal panjenengan kotor. Kalau sandal ini tidak saya lepas, lantai yang baru saja disapu istri saya, lantai keramik yang baru saja dipel istri saya, sandal saya yang kotor. Ini kalau tidak dilepas akan mengotori lantai yang baru saja dibersihkan. Nanti saya kena damprat istri saya. Jenengan tidak akan punya pikiran seperti itu. Walaupun sandal panjenengan kotor, panjenengan main jalan aja. Jalan aja. Karena bagi panjenengan tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Tapi bagi anak istri panjenengan, waduh Bapak, kami sudah mencurahkan seluruh tenaga ngepel lantai. Ngini ya, dibilang gitu ya, dibilang gitu. Ngini ya Pak. Namun sandal kotor begitu, waduh. Nah, itu. Kalau kesadaran panjenengan tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak bangun, tidak bangkit. Kalau asma sejati panjenengan belum dilungguhkan. Nah, jadi tidak bisa. Tidak menggunakan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya yaitu wahyu panca laku. Tidak bisa. Karena prosesnya akan seperti itu. Prosesnya akan seperti itu. Pakai baju, pakai celana. Menurut panjenengan, kalau panjenengan tidak nyaman, karena kan nggak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Begitu mengetahui ada baju, ada celana, panjenengan akan membuang baju, akan membuang celana. Artinya panjenengan akan telanjang bulat. Dan itu bagi panjenengan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Artinya tidak masalah. Tapi untuk makhluk lain. Nah ini. Wah itu. Dibutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidup agar supaya kesimpulannya dibutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau dibutuhkan asmo sejati agar supaya sebagai satrio sejati panjenengan bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri
bisa menempatkan diri, dan bisa menjaga diri. Sedangkan sebagai sejatine satrio, panjenengan bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghormati orang yang sebaya, dan bisa menghormati orang yang lebih muda. Sebagai satrio sejati dan sebagai sejatine satrio, panjenengan bisa seperti itu. Itu loh yang disebut manusia hidup. Itulah. Itu loh yang disebut manusia hidup. Dan setiap manusia hidup itu nggak ada masalahnya. Setiap manusia hidup itu nggak ada gagalnya. Setiap manusia hidup itu nggak ada ruginya. Nah, bisanya bermasalah, bisanya gagal, bisanya rugi dikarenakan bukan manusia hidup. Apa buktinya kalau manusia hidup? Buktinya apa kalau manusia hidup? Lawang dirinya, siapa dirinya ndak tahu. Dari mana dirinya ndak tahu. Untuk apa dirinya ndak tahu. Hendak kemana dirinya ndak tahu. Apakah seperti itu manusia hidup? Manusia hidup itu ngerti, paham, tahu, dan hafal. Siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya, seperti yang saya tulis di papan tulis besar itu. Lah kalau sebagai manusia hidup, panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri selaku satrio sejati. Sebagai manusia hidup, panjenengan bisa menghormati orang yang lebih tua dari panjenengan. Bisa menghormati orang yang sebaya dengan panjenengan. Bisa menghormati orang yang lebih muda dari panjenengan. Selaku sejatine satrio, berarti panjenengan sudah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Sudah menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Sudah menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Master panjenengan di situ. Doktor panjenengan di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, segerak-geriknya jiwa raga panjenengan, entah itu di ranah otak atau pikiran, di ranah hati atau batin, di ranah kelamin atau syahwat, panjenengan mijilake Romo, menggenapi firman-firman Maha Suci, mewujudkan firman-firman Maha Suci, menyatakan firman-firman Maha Suci, yang selama ini kita ketahui hanya sebagai tulisan, nyatanya nggak ada. Nah, kalau sudah sampai di situ, lah ini manusia hidup yang tersebut sebagai putra kekudangane Romo. Manusia hidup yang sesuai harapan Maha Suci. Yang seperti yang dimaksud oleh Maha Suci. Pemaknanya seperti itu. Itu arti maksud daripada tulisan-tulisan yang saya pajang di sini. Makanya panjenengan harus hafal itu. Dengan panjenengan hafal, nanti jiwa panjenengan akan mencerna. Kalau panjenengan sudah hafal, jiwa panjenengan akan mencerna. Dan ketika jiwa panjenengan mencerna, maka hidup akan menyempurnakannya. Hidup panjenengan akan menyempurnakannya. Kalau panjenengan berani mengaku sebagai manusia hidup,
tapi tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, apalagi sampai hafal. Apa yang saya tulis di sini, panjenengan akan mengalami setiap hari panjenengan akan dikejar-kejar masalah. Setiap hari, setiap saat akan dikejar-kejar karma. Setiap hari, setiap saat panjenengan akan dikejar-kejar malaikat maut. Tahu malaikat maut? Malaikat pencabut nyawa. Jika tiba saatnya, malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut ini akan melamar panjenengan tanpa pamit terlebih dulu sama panjenengan. Dan sesudah dilamar, panjenengan akan melalui atau melewati jalan serumit itu loh. Jalannya sudah rumit begitu, sampai di titik akhirnya panjenengan menunggu. Menunggu apa? Menunggu giliran untuk lahir kembali ke dunia, memperbaiki kehidupan panjenengan di masa lalu yang gagal. Nah, kalau panjenengan tidak mau seperti ini, panjenengan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal apa yang saya tulis di sini. Dengan begitu, nanti jiwa panjenengan akan mencerna. Setelah dicerna oleh jiwa panjenengan, karena panjenengan ngerti, paham, tahu, hafal, hidup panjenengan akan menyempurnakan. Sebenarnya ini sudah sering saya uraikan, sudah sering saya sampaikan. Sambil teriak-teriak pula. Sampai urat leher saya itu keluar segini. Saking bengok-bengok ini video. Tapi kenapa tidak diseriusi? Sehingganya selesai manekung, selesai gembleng, nama-nama patrap saja nggak tahu. Itu memalukan. Ada doktor, ada master, sampai enggak tahu itu. Ada profesor, sampai enggak tahu itu. Enggak paham, itu kan memalukan. Karena enggak ngerti, enggak paham, enggak tahu, akhirnya panjenengan enggak bisa apa-apa. Masalah tetap masalah, malah nambah masalahnya. Padahal selesai manekung, selesai gembleng, berhasil saya temani meraih fitrahnya diri atau sucinya diri, sehingga tersebut manunggal jati. Karena belum ngerti, belum paham, belum tahu, apalagi hafal, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kenapa yang dulu-dulu saya melakukan itu? Karena menurut saya itu sesungguhnya tidak terlambat. Itu sesungguhnya tidak terlambat. Kenapa saya katakan bukan terlambat, tidak terlambat? Karena selama manekung atau gembleng, video rekamannya ada. Artinya kan bisa disimak ulang. Selain itu, selesai manekung, selesai gembleng, saya kasih kenang-kenangan buku. Sewaktu-waktu bisa dibaca. Makanya, walaupun dedel, tetap saya temani manunggal jati. Karena ada videonya yang bisa disimak ulang setiap saat. Saya kasih buku yang bisa dibaca sewaktu-waktu. Hal ini yang membuat saya tetap melakukan pertemanan atau perkongsian atau persekutuan untuk perjalanan manunggal jati. Namun rupanya tidak seperti itu kejadiannya. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kalau mengalami lupa, diperpanjang lupanya.
bukan nyimak video-video yang ketika manekung atau gembleng. Bukan membuka buku untuk dipelajari, bukan. Malah lupanya diperpanjang. Makanya manekung atau gembleng tahun 2024 saya tekankan ini harus hafal. Karena tidak menutup kemungkinan. Nanti sama seperti yang sudah-sudah. Selesai gembleng, selesai manekung, buku kunci The Power kenang-kenangan dari saya masuk di bawah kolong meja. Tidak pernah dibuka. Atau hanya dibaca sepintas. Oh. Setelah oh itu langsung masuk. Tidak dipelajari. Kalau punya kuota, punya uang bisa beli pulsa, yang disimak video dangdut. Video perang. Bukan video-video ketika manekung atau gembleng. Ini tidak menutup kemungkinan panjenengan akan mengalami seperti itu. Nah, untuk menjaga hal itu terjadi, maka saya tekankan manekung atau gembleng tahun 2024 harus hafal. Tidak, mohon maaf, saya tidak bisa melakukan persekutuan atau perkongsian atau pertemanan di dalam perjalanan manunggal jati meraih fitrahnya diri atau sucinya diri. Karena itu sia-sia saja. Berulang kali saya katakan, wahyu pancagaib jika dipraktekkan atau diibadahkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai iman, itu adalah titik puncak. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kan? Nah, bisa mengambil kesimpulan kan dari ini? Bahwa wahyu pancagaib, bahwa dengan wahyu pancagaib, kan bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apapun yang panjenengan mau, panjenengan bisa. Kalau panjenengan mau. Nah. Wahyu pancagaib, jika dipraktekkan, atau diibadahkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai iman, itu adalah titik puncak. Setelah itu nggak ada. Dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya dengan wahyu pancagaib, apapun yang panjenengan mau, panjenengan bisa. Tapi bagaimana mungkin bisa? Lawang namanya patrap aja nggak tahu. Hah? Makanya setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kok masih mencari, berarti gagal paham. Lawang ini puncaknya. Ini puncaknya. Ini puncaknya. Kok masih bertanya-tanya, kok masih mencari, berarti gagal paham. Lawang ini puncaknya. Apalagi yang mau dicari? Yang lebih tinggi dari ini, ora ono, nggak ada. Saya sudah keliling dunia. 45 tahun usia saya, itu saya habiskan untuk berspiritual. Dan saya tidak menemukan yang lebih tinggi dari wahyu pancagaib. Saya tidak menemukan wahyu-wahyu yang lebih tinggi daripada wahyu pancagaib atau wahyu yang paling pertama kali diturunkan kepada manusia.
Mau nyari apa panjenengan? Nah, perkaranya panjenengan ngerti, paham, tahu, dan hafal tidak. Ini perkaranya itu tok. Makanya saya tekankan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal. Jika tidak bisa. Sia-sia apa yang saya lakukan. Panjenengan juga sia-sia. Sayanya sia-sia, panjenengannya sia-sia. Sayanya capek, panjenengan juga capek. Lalu untuk apa dilakukan kalau seperti itu? Saya ulang sekali lagi. Wahyu Pancagaib. Wahyu pertama yang diberikan Maha Suci kepada manusia. Jika diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku, yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai iman, ini adalah puncak. Puncaknya puncak, setelah itu nggak ada. Dan ini wahyu pertama kali diturunkan ke dunia kepada manusia. Sehingga manusia itu disebut sebagai manusia hidup. Kata lainnya makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena hanya manusia yang diberi wahyu Pancagaib, sedangkan makhluk lainnya itu enggak. Ini puncak. Arti kesimpulannya, hanya dengan mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku, yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai iman. Apapun yang panjenengan mau, panjenengan bisa melakukan. Apapun yang panjenengan mau, panjenengan bisa melakukan. Karena ini puncaknya. Gitu loh. Ini puncaknya. Tapi saya nggak bisa, lawang kurang ngerti, nggak paham, nggak tahu, apalagi hafal. Oh, nama-namanya Patrap aja nggak tahu. Bagaimana bisa? Gitu loh. Ini perkaranya di situ. Mau apa panjenengan? Kalau panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, serta hafal apa dan bagaimana diri sejatinya panjenengan. Panjenengan mau apa? Panjenengan bisa. Dan itu tanpa puasa. Kurang apa? Hah? Tanpa puasa. Tidak menggunakan uang. Nggak ada pajaknya. Hah? Kurang apa? Nggak pakai ube rampe sesaji. Nggak harus bakar dupa. Kurang apa? Hah? Kenapa cari yang ribet? Kenapa cari yang tidak gratis? Lawang yang gratis saja ada. Dan itu puncaknya. Coba kurang apa? Nggak pakai puasa? Apa selama panjenengan di sini saya suruh puasa? Nggak pakai puasa, nggak pakai sesaji yang biayanya jutaan, nggak pakai lilin yang harganya puluhan juta, nggak pakai dupa yang harganya puluhan juta, nggak pakai minyak apel jin, minyak apa nih? Nggak pakai uang,
ndak pakai biaya. Apapun yang kita mau, kita bisa. Kurang apa? Nah, sekarang perkaranya ngerti apa enggak? Paham apa tidak? Tahu apa tidak? Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, apa enggak? Nah, ini perkaranya cuma di situ, Dok. Perkaranya di situ, Dok. Jadi, kenapa mencari yang menyiksa diri? Puasa tirakat bertapa. Kenapa? Kenapa mencari yang menggunakan Uber sampai sesaji yang biayanya puluhan juta? Kenapa? Mending uang itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa mencari yang menggunakan dupa lilin yang harganya puluhan juta? Kenapa? Kenapa mencari yang pakai syarat uang? Yang ujung-ujungnya ditipu panjenengan, dibohongi panjenengan. Lawong jati diri panjenengan sendiri itu luar biasa. Jati diri panjenengan sendiri itu puncaknya puncak. Jati dirinya panjenengan sendiri itu wahyu tertua, wahyu pertama. Wahyu-wahyu yang lainnya diturunkan ke bumi itu untuk mengenal jati diri panjenengan. Bukan untuk yang lain. Wahyu-wahyu yang lainnya diturunkan itu untuk mengenali jati diri panjenengan. Artinya untuk mengenal wahyu panca gaib. Berarti wahyu panca gaib tinggi kan? Untuk mengenal, untuk bisa mengenal jati diri seorang manusia hidup, dibutuhkan wahyu-wahyu yang selama ini membuat telinga kita kan wow gitu kan. Karena wahyu panca gaib semenjak pendahulu kita, otak atau pikirannya kemomoran, hati atau batinnya kemomoran atau ternoda, terkotori, kelamin atau syahwatnya ternoda atau terkotori atau kemomoran. Dimulai dari saat itu wahyu panca gaib menjadi sulit untuk dikenali. Kalau menurut sejarah dimulai dari Kabil ya, yang rebutan tempe, ya, rebutan turuk, tahu? Dimulai dari situ tuh, wahyu panca gaib mulai rumit dan sulit dikenali. Sehingganya Maha Suci harus menurunkan wahyu-wahyu yang lainnya agar supaya utusannya tidak mengalami kesulitan mengenal jati dirinya. Dengan jati dirinya, dikarenakan dengan jati dirinya, manusia hidup yang diutus ke bumi ini bisa menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Sebab itu, Maha Suci menurunkan wahyu-wahyu lainnya untuk mengenali wahyu panca gaib dengan mudah atau untuk mengenali jati dirinya manusia hidup yang sesungguhnya dengan mudah. Gratis, ndak pakai biaya, ndak pakai puasa, ndak pakai tumpeng, ndak pakai sesaji jadah pasar kembang, ndak pakai menyandupan, ndak pakai puasa tirakat harus ndak. Tuh. Jadi ritual-ritual yang selama ini diadakan itu sesungguhnya upaya-upaya untuk mengenal wahyu panca gaib. Untuk mengenal jati diri panjenengan sendiri. Dikarenakan arah kesadaran panjenengan nyimpang, jadi bukan wahyu panca gaib yang ditemukan. Yang ditemukan nomor togel, nomor porkas itu yang ditemukan. Karena nyimpang kan pikiran, kesadaran arah kesadarannya nyimpang.
lain yang ditemukan. Padahal semua ritual-ritual itu adalah upaya untuk mengenal jati dirinya sendiri, untuk mengenal wahyu panca gaib. Namun dikarenakan kesadaran panjenengan salah arah, akhirnya tersesat, togel Bathara Karang, jimat, harta karun, salah arah, wah sembuh. Seperti itu. Paham nggih? Jadi jangan pernah jenuh untuk membaca agar panjenengan mengerti, memahami dan mengetahui sehingga panjenengan bisa hafal apa yang saya tulis dan saya pajang di tempat kadangan ini. Paham nggih? Saya rasa cukup ya. Kadangan kita malam ini cukup, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Selamat sukses untuk panjenengan yang masih dalam mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Jadi semua yang menekung Apang Gendong itu agendanya ada. Jadi misalkan di rumah lupa, itu kan bisa nyimak ulang videonya, bisa dicari. Saya dasarnya belum capek, belum lelah.